Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini, sore ini kita senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan amaliyah-amaliyah yang baik di bulan puasa ini. Baik sahabat Ramadan, pada sore hari ini kita sudah terhubung langsung dengan Ustadz Abdul Aziz. Nah, beliau kemarin sudah ngisi dan sekarang insya Allah akan ngisi kembali. Tapi insya Allah kita akan jalurnya ini bukan langsung ya, tetapi beliau sekarang berada di Tegal dan kita coba menghubunginya. Oke, langsung saja sahabat kita dengarkan bersama yaitu baik, langsung saja sahabat Ramadan, kita dengarkan bersama untayan-untayan hikmah mutiara, kajian-kajian Islam yang akan dibawakan oleh beliau Al-Ustadz Abdul Aziz. Kepadanya kami persilahkan. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisunnatihi wa jama'atihi min yawmil hadha ila yawmin nahdhah wal bath. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sadaqallahul Azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah di hari ke-19 Ramadan 1441 Hijriah kita diberikan kekuatan iman Islam, kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa dan amal-amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun boleh dikatakan Ramadan saat ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya, tapi tidak menutup kemungkinan kita terus untuk bersemangat dalam beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan sekarang ini dengan adanya virus corona COVID-19 ini dijadikan untuk kita sebagai wahana untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus berikhtiar berdoa mudah-mudahan virus corona ini enyah dari bumi pertiwi ini, dengan terus memotong tali rantai COVID-19 ini dengan seksama mengikuti anjuran-anjuran protokol pemerintah ataupun protokol kesehatan, karena itu sangat penting untuk kita semuanya sebagai wujud ikhtiar untuk memutus balai rantai COVID-19 ini di muka bumi ini, wabil khusus di negara Indonesia ini. Hadirin wa hadirat, saudara-saudaraku senasib dan seperjuangan setanah air. Baik, saya di sini akan mencoba menyuguhkan terkait Islam rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah, karena tidak dipungkiri di kalangan milenial Islam Nusantara belum begitu difahami. Nah, disinilah saya akan mencoba untuk menyuguhkannya sehingga nanti tidak dijadikan salah tafsir, salah arti terkait dengan memahami apa sih Islam Nusantara. Baik saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini ayat ini yang menjadikan dasar bahwa Islam wasatiyah, yang artinya dan yang demikian ini kami telah menyandikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi Islam wasatiyah ini konsepnya diambil dari Al-Quran. Kita telah lafadz wasatiyah, wasatot dalam ayat ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, tepatnya di tengah-tengah surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-143 dari 286 jumlah ayat surat Al-Baqarah. Artinya ditinjau dari segi penempatannya sudah mengindikasikan bahwa makna wasatiyah yaitu makna tengah-tengah. Ajaran-ajaran atau nilai-nilai ajaran Islam yang dikemas dari Islam wasatiyah yaitu Islam yang rahmah, Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, yaitu disampaikan secara rahmah, sehingga hidup di kalangan kafir Quraisy, hidup di tengah-tengah agama Nasrani dan Yahudi, justru Islam semakin berkembang. Karena apa? Karena menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu juga Islam yang ada di Nusantara ini. Jangan kita lupa akan sejarah. Pertama kali Islam di Indonesia yaitu berkah jasa daripada Wali Songo. Wali Songo menyebarkan ajaran Islam di Nusantara ini yaitu memakai konsep wasatiyah dengan mengedepankan nilai-nilai ajaran rahmatan lil alamin. Nah, disinilah konsep Islam Nusantara akan mengadopsi dari ajaran-ajaran mengikuti Wali Songo yang pertama kali membawa agama Islam dan sukses menyebarkannya. Jadi perlu diketahui saudara-saudaraku yang berbahagia, Islam Nusantara itu adalah Islam yang khas ala Indonesia. Ini istilah, cuma istilah saja. Padahal sebelum munculnya Islam Nusantara itu sudah ada istilah Islam. Yaitu apa? Islam berkemajuan. Islam Islam apalah, ada di Nusantara sudah ada. Tapi aneh kalau kemasan-kemasan Nahdlatul Ulama itu banyak sekali kalangan-kalangan yang kurang merespon. Bukan merespon, justru menghujat, mencaci dan sebagainya. Jadi adalah tantangan ulama-ulama di Nusantara ini, wabil khusus di Nahdlatul Ulama. Baik, saya akan mencoba untuk memaparkan apa sih Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu adalah Islam khas ala Indonesia. Ya, ala Indonesia. Karena apa? Islam di Nusantara ini, ya, Islam di Nusantara ini hadirnya itu bukan dalam masyarakat hampa budaya. Sudah banyak, mungkin di situ beribu-ribu budaya di Nusantara ini. Bukan hanya budaya. Ya. Agama pun sebelum Islam itu sudah ada.
Jadi praktek budaya justru diakomodir, diadopsi, kemudian diislamisasikan. Selanjutnya, Islam tidak mengusur budaya yang hidup dalam masyarakat di mana Islam datang untuk mencerahkan akidah umat. Islam meluruskan, memberikan nilai, makna, dan penguatan terhadap budaya yang sudah hidup lama dalam satuan masyarakat di Nusantara ini. Ini persis yang diterapkan oleh Wali Songo dalam berdakwahnya. Baik. Selanjutnya, kita harus paham juga apa sih Islam Nusantara itu? Yaitu Islam yang tadi sudah dikatakan bahwa Islam ala Indonesia, gabungan Islam yang teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, nilai budaya dan adat istiadat di tanah air. Karakter Islam Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru menyenegrikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Kemudian Islam tidak untuk merusak atau menentang tradisi yang ada, justru sebaliknya, ya, Islam datang untuk memperkaya dan mengislamisasikan tradisi dan budaya yang ada secara bertahap. Bisa jadi butuh waktu puluhan tahun atau berapa generasi. Untuk apa? Untuk mengislamisasikan budaya. Pertemuan Islam dengan adat dan tradisi Nusantara itu kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan seperti hanya kita kenal pendidikan pertama di Indonesia, pendidikan tertua di Indonesia, yaitu pondok pesantren, serta membentuk sistem kesultanan. Nah, tradisi itulah yang kemudian disebut dengan Islam Nusantara, yakni Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya Nusantara. Jadi walhasil, Islam Nusantara adalah Islam yang rahmah, Islam yang terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara. Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan, wabil khusus lingkungan kultur, subkultur dan agama yang beragam. Islam bukan hanya cocok diterima oleh Nusantara, tetapi juga pantas mewarnai budaya Nusantara yang mewujudkan sifat akomodatifnya, yakni Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi mudah-mudahan Islam di Nusantara ini akan terus eksis dan menjadikan tolak ukur peradaban dunia. Walaupun di Nusantara ini terdiri dari bermacam-macam agama, tapi tetap toleransi dijaga, kedamaian, kondusivitas, kerukunan beragama selalu dijaga, sehingga tidak menimbulkan konflik. Beda di luar sana, banyak negara-negara yang notabene adalah negara Islam, justru di situ banyak pertikaian, pertempuran sama Islam. Nah, alangkah indahnya Nusantara ini. Walaupun berbagai macam agama, tapi tetap kerukunan beragama. Ini mencerminkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu menggambarkan Islam di tengah-tengah agama Yahudi dan Nasrani, tapi tetap menjalin kerukunan beragama. Nah, disinilah pentingnya Islam Nusantara. Sekali lagi, Islam Nusantara itu bukan Islam
yang akan mengubah ajaran-ajaran syariat agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan, melainkan agama yang tetap berkoridor kepada tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menebar rahmah, kasih sayang sama umat. Baik, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus untuk kalangan milenial, kita harus paham terkait dengan Islam Nusantara, Islam yang ada di Indonesia, bukan Islam yang ada di Malaysia, bukan Islam yang ada di Arab dan sebagainya. Kita ini ada di Indonesia. Ibadah sama secara syar'i, tapi posisi kita ada di Indonesia. Tanpa menyampingkan atau mengubah prinsip-prinsip syariat syara yang ditetapkan oleh agama Islam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sahabat Ramadan yang dapat disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz. Semoga bermanfaat. Sehat selalu Pak Ustadz yang lagi di Tegal. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.